meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama belajar pada hari ini mengenai budaya positif. Jadi khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi dukungan, tapi juga memfasilitasi saya dalam melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 4 Madiire. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa, dan untuk dengan hormat saya minta kesediaan Ibu Sarce untuk bisa memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa dan kita saya akan memimpin doa menurut ajaran agama Kristen Protestan. Bapak Ibu dan lain bisa menyelesaikan kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami selalu sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada siang hari ini kami guru-guru SMP Negeri 4 Madiire datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi pada siang hari ini. Tapi sebelum kami melakukan kegiatan ini, Tuhan, kami mohon penyertaan perlindungan Tuhan akan menolong memampukan kami semua sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini atas syukur kami yang kami bawa hanya melalui nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarce. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Ini adalah aksi nyata saya yang akan saya sosialisasikan hari ini. Kami peroleh dari pendidikan guru penggerak, dan kebetulan saya masuk di angkatan ke-7, dan ada beberapa materi yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu untuk kita belajar bersama. Ya, seperti ini sosialisasi budaya positif. Adapun konsep utama dari model budaya positif di sini ada 7 ya, yaitu yang pertama pembelajaran paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai konsep dari modul budaya positif ini, mungkin terlebih dahulu kita akan memahami apa itu budaya positif. Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan masukan, kira aku menanggapi kira-kira apa sih itu budaya positif? Ya, hal yang baik. Yang lain, ya Ibu Risma. Kebiasaan yang baik ya harus dilakukan sesering mungkin sehingga itu akan menjadi budaya. Ya baik, benar sekali. Jadi dari Pak Agus dengan Ibu Risma sudah menjelaskannya. Jadi itu kita di SMP 4 itu sudah dari dulu ya melaksanakan kebiasaan baik, contohnya dalam setiap kegiatan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi itulah makna dari atau pengertian dari budaya positif. Jadi kegiatan-kegiatan seperti religi dan juga ekstrakurikuler termasuk budaya positif, dan juga kebiasaan baik seperti menahes, seperti itu. Baik, terakhir sudah memahami budaya positif. Beberapa konsep yang perlu kita pahami dalam budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, di dalam setiap pembelajaran kita, anak-anak ini mempunyai keunikan karakter yang berbeda. Jadi sebagai pendidik, mari kita melihat kebutuhan anak-anak di dalam belajar. Mungkin kita menggunakan beberapa metode, karena semua anak tidak sama dalam
menerima pembelajaran seperti itu. Berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan juga perilaku. Nah, perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa belajar dengan baik. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Itu maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, salah satu program untuk menciptakan lingkungan yang positif yaitu dengan disiplin positif. Nah, makna kata disiplin, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita atau apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak sama sekali tidak digunakan seperti itu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan melihat motivasi program manusia ini ada 3. Nanti Bapak Ibu akan sadar sendiri, kira-kira saya ada di mana, letaknya di nomor 1, 2, atau 3 selama ini. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru, kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah karena kita datang tepat waktu supaya kita tidak ditegur oleh atasan, ataukah kita sampai kita mendapat surat peringatan? Nah, itu masuk dalam motivasi pertama tadi, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi yang kedua misalkan atau ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi. Nah, itu masuk di motivasi kedua, yaitu mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain. Ataukah motivasi yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri, dan menjadi teladan bagi siswa kita. Jadi kita masuk di dalam motivasi apa seperti itu. Ataukah ada kombinasi antara kedua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan murid-murid kita? Bagaimana ketiga motivasi tadi? Motivasi mana yang saat ini mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Nah, di sini saya jelaskan dulu bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi kita akan menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya sudah dari dalam diri sendiri, dan itu yang akan kita bangun bersama. Nah, jadi strateginya bagaimana Bapak Ibu? Itu dimulai dari diri sendiri, dan yang utama adalah mulai dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi kita ini dipercaya oleh murid, dipatuhi, dan juga ditiru. Jadi bagaimana kita ke depan mendisiplinkan anak kalau masih melihat gurunya tidak disiplin seperti itu. Ya.
Baik, Bapak Ibu, di sini saya juga menjelaskan mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, karena kita mendisiplinkan anak dengan memberi penghargaan, karena juga kita memberi hukuman. Nah, kita harus memahami hukuman itu menyakitkan, hukuman itu tidak nyaman, hukuman itu ada rasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, artinya dia tidak jujur. Terus murid menjadi rendah diri, percaya diri seperti itu ya. Terus penghargaan ini tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena murid melakukan sesuatu itu karena faktor eksternal, bukan dari kesadaran dirinya, tapi mengharapkan sesuatu seperti itu. Terus merusak hubungan. Nah, anak-anak yang kita beri misalkan hadiah. Terus sekarang saya pernah juga melakukan ini. Kalau anak-anak dalam matematikanya nilainya bagus, saya kasih hadiah. Ternyata ini maksudnya akan merusak hubungan dengan teman-teman lain, akan merasa iri seperti itu. Terus penghargaan juga mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah, ini adalah konsep disiplin yang identitas sukses, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Nah, konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, terus perlu dimonitoring untuk berkelanjutan, terus stimulus respon, murid lebih menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Lebih dalam kita akan bahas di terakhir nanti. Nah, kalau restitusi ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid akan menghormati dirinya dan memegang kontrol, dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dari 4 konsep disiplin di sini yang identitas sukses dari penelitian ini Bapak Ibu ya, konsekuensi yang restitusi yang paling bagus seperti itu. Baik, saya lanjut. Konsep yang berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan, juga kebutuhan untuk merasa aman. Jadi agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Jadi kalau kita lihat anak-anak kelaparan tidak mungkin konsentrasi dalam belajar, atau di rumahnya terjadi bencana misalnya banjir, pasti mereka tidak akan konsentrasi dalam belajar. Itulah kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya kebutuhan akan perasaan diterima. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja atau kelompok di mana kita bergabung. Terus sebagian murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Jadi guru harus dapat menerima murid apa adanya sesuai kodratnya, karena setiap murid adalah unik. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak ini memiliki kodrat yang berbeda karena mereka adalah unik. Nah, guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Berikutnya, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Nah, pada kebutuhan ini murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, tapi kebebasan di sini kita memberi kesempatan untuk mereka membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka, terus memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Seperti itulah yang dimaksud dengan kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, sebagai seorang guru, kita jangan ragu-ragu dalam proses pembelajaran kita
kita membuat permainan di dalam kelas, ya seperti itu dalam pembelajaran. Nah di sini murid akan menikmati apa yang mereka lakukan dan akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang memang mereka senangi, seperti itu. Yang terakhir untuk kebutuhan akan penguasaan. Nah, setiap murid merasa untuk memiliki kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengar, bisa membawa dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Nah, siswa di sini harus diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru melihat kebutuhan akan penguasaan dari siswa kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan kembali ke restitusi tadi ya. Ini adalah disiplin positif yang sangat ideal. Tetapi disiplin positif yang berpusat pada murid ini dikembangkan oleh Diana Golsen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan lihat di sini selama ini kita menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang dilakukan siswa. Kira-kira Bapak Ibu guru ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau atau manajer? Ya. Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, nanti kita akan lihat sendiri yang mana sebenarnya yang paling ideal. Nah, di sini yang pertama posisi kontrol penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan berkata, awas kamu, patuhi aturan saya, seperti itu ya. Jadi itu verbal. Nah, terus penghukum kadang nadanya lebih tinggi, kuasa tubuhnya melotot, terus sering menunjuk-nunjuk. Seperti itu, itulah penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Terus pembuat merasa bersalah biasa nada suaranya membelah, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya agak merapat kepada mana, seperti itu. Itulah untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menjadi murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini bisa ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Nah, berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Terus berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu guruku selama ini adalah teman saya, saat ini kok tidak membela saya, seperti itu. Nah, untuk posisi kontrol teman, kadang ada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan tersenyum ya, senantiasa memberi senyuman kepada murid. Nah, sekarang yang keempat, posisi kontrol pemantau. Kalau pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau ada suara datar atau bahasa tubuh yang formal. Nah, yang kelima ini adalah posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini ada suara tulus,
bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Dari Bapak Ibu guru bisa lihat kembali kira-kira selama ini dalam menyelesaikan permasalahan, kira-kira Bapak Ibu guru ada di posisi mana? Apakah tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, paling tidak ada di pemantau atau manajer. Yang paling ideal di sini manajer. Seperti itu. Saya juga Bapak Ibu sebelum ikut bergerak kadang saya di posisi pembuat rasa bersalah dengan teman. Seperti itu. Ya, baik. Tetapi melalui pendidikan yang bergerak yang paling ideal ini adalah posisi manajer. Seperti itu. Jadi kita di kelas berhasil atau sukses yang di sini menghindari hukuman penghukum dengan membuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol teman, pemantau dan manajer ini masuk dalam posisi kontrol yang berhasil. Karena kita lihat di sini dampaknya, dampak pada siswa, dampak pada murid. Kalau penghukum dia akan mengulangi kesalahannya. Jadi kalau kita menghukum siswa, kemungkinan besar dia akan mengulangi kesalahannya. Terus kalau kita membuat rasa bersalah, siswa akan merasa rendah diri. Terus sebagai teman, siswa akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Terus kalau sebagai pemantau, di sini, kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu. Dan yang terakhir, yang manajer yang paling ideal itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu dampaknya. Jadi dari posisi kontrol ini memang manajer ini yang paling ideal. Dan semoga ke depan kita harapkan mungkin akan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Mari benar-benar kita terapkan posisi kontrol manajer. Begitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu strategi yang akan kita buat untuk menanamkan budaya positif melalui kelas ya. Kita mulai dari kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini Bapak Ibu saya mengambil ilustrasi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita yaitu untuk keselamatan ya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Tentu juga itu kemungkinan jawaban kita supaya kita menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita, artinya terhindar dari penyakit seperti itu. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi ini adalah motivasi intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid demikian perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut. Terus peraturan tersebut apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau malah takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, untuk itulah kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pembentukannya seperti ini. Keyakinan kelas itu kita harus perlu pahami bahwa bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Jadi tidak ada kata jangan, tidak, kalau itu masih dalam bentuk peraturan. Nah, terus keyakinan keras sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga keras. Jadi keyakinan keras kayak kita buat itu jangan terlalu banyak, mungkin cukup 10 atau 11 butir, jangan sampai 20, 25, nanti anak-anak mereka tidak akan memahami dan paling mereka lupa seperti itu. Nah, keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita lihat dalam kelas apa yang perlu, yang harus kita yakini bersama, kita sepakati bersama untuk kita terapkan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Jadi setiap wali kelas bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Ya, jadi apapun yang nah ini prosedur yang pertama, mempersilakan warga kelas atau reguler di kelas untuk berjuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi apa saja yang mereka lihat keseharian mereka itu yang akan mereka tulis dalam kertas, baru nanti bersama-sama untuk disepakati kira-kira ini yang perlu kita yakini bersama. Terus semua masukan pada maksudnya di sini supaya semuanya bisa melihat hasil dari surat pendapat. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan kelas dan ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ada contoh lain, jangan terlambat datang di sekolah, tetapi bisa mungkin kita sepakati ada tepat waktu atau menghargai waktu. Seperti itu. Jadi untuk keyakinan keras mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi seperti itu yang akan kita buat nanti. Jadi nanti keyakinan kerasnya ini akan dicatat atau nanti disepakati bersama, baru itulah yang ditempel di dalam kelas. Jadi setiap anak-anak yang mungkin mengalami pelanggaran dengan keyakinan keras ini bisa kita menunjukkan bahwa keyakinan apa yang engkau sudah langgar. Nah ini supaya menguatkan karakternya, itu maksudnya tujuannya. Ya, ini untuk wali kelas ya. Ya, kalau bisa langsung dibuat tanpa ada waktunya seperti itu. Tapi sudah paham ya, jadi semua adalah menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah ini contoh keyakinan keras. Yang A, A, selalu bersikap positif. Seperti ini contohnya Bapak Ibu, saling peduli dan membantu orang lain. Ini nomor 3 ini masih panjang ini. Kalau bisa gunakan kalimat yang agak pendek seperti itu supaya mudah diingat. Nah baik Bapak Ibu, saya kembali ke restitusi tadi. Nah, restitusi adalah suatu program yang di salah satu program untuk mendisiplinkan muridnya lewat menerapkan disiplin positif. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 3 tahapan yang dapat digunakan dalam restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maksudnya restitusi ini bisa kita gunakan jika ada siswa yang melanggar keyakinan tadi atau peraturan di sekolah. Ini kita bisa menggunakan tahapan seperti ini, ya. Nah ini dia tahapan tersebut dibuat dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Nah mungkin kita bisa tanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi mungkin kita bertanya kepada anak seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kita bertanya kepada siswa, mungkin dia punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah terus kita memberi pertanyaan, kira-kira ada cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan.
Terus yang ketiga, merayakan keyakinan keras tadi yang kita sudah buat. Ya, yaitu keyakinan apa yang telah kita sepakati. Terlebih dahulu harus kita membuat keyakinan keras untuk bisa menerapkan tahapan ini. Jadi kembali kepada wali-wali kelas itu membuat keyakinan keras bersama dengan walinya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu tidak instannya, tidak mungkin langsung ini butuh waktu yang panjang. Karena ini kan kita menguatkan karakter anak, seperti itu. Dan sosialisasi saya juga sudah selesai. Mungkin kalau ini menanggapi, memberi masukan, saya persilakan. Saya mungkin masukan Ya, silakan ini. tentang tadi pembiasaan di sekolah. Jadi saya dengan OSIS dengan PMR sudah melaksanakan tentang pembiasaan secara pelan-pelan. Saya bicara dengan Ibu Ruth, pembiasaan pada waktu pagi menyapa anak-anak di depan menyambut. Yang kedua yaitu tentang tadi ada dibahas tentang reward. Kalau dari saya mungkin tidak usah dikasih seperti snack atau uang atau apa. Kalau saya pada saat upacara kita umumkan di situ atau naikkan siswa, kita beri di situ apakah penghargaan kah atau bagaimanakah, supaya teman-temannya yang lain mungkin ternyata kita kalau misalnya belajar misalnya matematika dikasih reward seperti itu, bisa diumumkan di depan, Pak saya juga mau belajar. Jadi ada keyakinan siswa bahwa saya juga bisa. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ramla. Tadi sudah dijelaskan bahwa penghargaan ini diusahakan karena akan membuat kesembuhan seperti itu. Ya. Kalau misalnya Ini upacara kami saja. ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Natalia sudah membuka rata berpikir kami untuk guru-guru di sekolah kita. Yang Ibu sampaikan itu tadi kan idealnya seperti itu. Jadi ke depan ini kami mau mencoba untuk menerapkan itu secara perlahan, walaupun tidak langsung ya. Mengingat situasi di kita di Papua, ya cara berpikir anak pasti beda, cara kita berkomunikasi dengan anak itu pasti berbeda. Artinya kita di lapangan ini pasti lebih tahu kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk cara mendekati anak itu seperti apa. Kalau Bapak yang di video itu tadi, aduh, sangat terlalu lembut. Jadi saya rasa dari tadi bisa nggak saya terapkan, tapi karena itu idealnya kita harus belajar. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, seperti itu Ibu ya. Ini memang itu waktu ya untuk menerapkan dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya selama ini sudah beberapa dari Bapak Ibu guru sudah menggunakan sedikit restitusi, mungkin belum memahami bahwa tahapan inilah yang saya lakukan kepada anak ternyata sudah termasuk dalam sedikit restitusi seperti itu. Mungkin ada yang lain Baik, Bapak Ibu, pertama saya mendengar tentang materi ini, bukan hari ini, tapi jauh hari yang lalu, reaksi saya juga sama dengan Bapak Ibu. Wah, itu kan idealnya itu pasti di luar Papua, seperti itu. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita meyakinkan diri kita bahwa ini bisa kita lakukan. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, anak-anak kita pun tidak akan yakin. Ya, namanya keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas ini bisa kita lakukan bahwa itu tatip sekolah itu sudah tidak perlu lagi. Ya. Jadi ini sebenarnya hal yang bagus untuk mendukung pelaksanaan tatip kita. Kalau tatip kita pasti ada sanksinya, itu pasti. Tapi ini memang ini lebih ke menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu kita yakin ya ini bisa dilakukan ya. Oke. Dan coba belajar. mungkin dari Bapak. Ya Bapak Ibu, namanya saja
paradigma baru. Apa yang mungkin kita laksanakan selama ini kita sebut sebagai paradigma lama, paradigma baru yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bermigrasi ya, dari paradigma lama ke paradigma baru. Mulai dari penampilan kita di dalam kelas sampai kepada pelayanan kita secara utuh, sehingga ya Bapak Ibu, kalau kita mengambil kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bu Natalia sampai kepada penyaksian kita terhadap video tadi, maka ujungnya akan berakhir terciptanya sebuah kebahagiaan ya, siswa berada di sekolah. Sekalipun anak berbuat kesalahan ya, di video tadi itu coba bayangkan Pak Guru menyambutnya seperti itu, bahasanya, mimiknya yang begitu lembut, nah, tanpa anak merasa dipersalahkan ya. Inilah paradigma baru yang harus kita mencoba untuk mengikutinya, karena memang eranya memang sudah era seperti itu, harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu ini tidak gampang, butuh waktu, benar sekali. Kita pelan-pelan, tapi boleh dikatakan kita memastikan diri bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Yang penting nanti kita bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita akan coba semuanya supaya minimal bisa mendekati seperti teori yang barusan kita terima dan kita saksikan. Saya yakin kita bisa Bapak Ibu, dan kayaknya semakin banyak guru penggerak nanti, walaupun Bapak Ibu tidak masuk guru penggerak, tetapi Bapak Ibu sering mengikuti kegiatan, sering buka-buka YouTube dan lain sebagainya, saya yakin nanti Bapak Ibu akan bisa mendekati harapan-harapan yang tercantum di dalam paradigma baru dalam sistem pendidikan kita. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Natalia mengikuti guru penggerak, saya banyak juga belajar dari Bu Natalia, berdiskusi, dan itu sangat berpengaruh positif kepada saya. Jadi seperti tadi yang dikatakan, dulu paradigma lama, sekarang saya bisa mengubah paradigma saya menjadi yang baru, dan saya memang ya setelah banyak belajar dari diskusi dengan Bu Natalia, ternyata saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ya saya dulu di dalam sekolah mengajar saya, kalau aku saya pada anak ini banyak yang salah. Ya, ternyata. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan hari ini telah selesai dan puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan, kepada Ibu Natalia sudah memberikan kami pengajaran yang sangat berharga hari ini. Kita bersyukur, izinkan saya memimpin para doa Kristen Protestan, Bapak Ibu, izin menyesuaikan. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat dinaikkan kehadirat Tuhan dalam kondisi Engkau sumber pengetahuan dan iman yang kami mohon untuk terus mengajari kami. Terlebih dahulu kami dapat memperbaiki segala karakter yang buruk menjadi karakter yang baik, sehingga kami menjadi guru yang patut ditiru dan diikuti oleh anak-anak didik kami. Pastikan kami Tuhan untuk meyakini diri kami bahwa kami bisa Tuhan untuk menerapkan segala hal yang baik demi masa depan anak-anak kami, supaya kami menjadi model yang akan ditiru oleh anak-anak didik kami. Terima kasih atas ilmu yang berharga pada hari ini. Berkati Ibu Natalia dalam semua program-program yang akan dia ikuti sebagai guru penggerak negeri ini, terlebih di SMP Negeri 4 Nadire ini yang memperkaya ilmu bagi kami semua guru-guru. Biarlah kami semuanya menjalin kerjasama ini terus dengan baik untuk mengantarkan anak-anak kami ini menjadi anak bangsa yang bermartabat dan berbudi luhur. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali, kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai kami di dalam hidup rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan terus dipuji dimuliakan. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami
Gerakan Merdeka Belajar. Ya, terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya, keyakinan kelas 7D. Jadi kita akan membicarakan hal-hal yang kita impikan nanti di kelas kita bagaimana. Jadi kalian mungkin mempunyai impian akan kelas kalian itu bagaimana sih kelas kalian nanti, seperti itu ya. Jadi semuanya boleh memberi pendapat dan pendapatnya boleh dituliskan di kertas ini ya. Oke, kira-kira di sini impiannya untuk kelas kalian itu bagaimana? Siapa yang bisa kasih pendapat? Ya, Catherine. Contoh bagi kelas-kelas lain. Luar biasa Catherine. Catherine memberikan kelas yang tertib dan bisa menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lain. Terima kasih Catherine. Ada lagi? Ya, silakan dapat nak. Impian saya untuk kelas ini adalah kelas yang nyaman dan teman-teman yang baik. Iya, impian dapat kelas ini menjadi kelas yang nyaman dan mempunyai teman-teman yang baik. Masih ada? Masih ada yang punya impian kelas? Silakan dapat tangannya. Dan kalau begitu boleh ditulis di kertas ini ya. Nah, masing-masing boleh menulis pendapatnya di kertas ini. Silakan. Coba. Bersama dan akan kita sepakati bersama ya, untuk kita yakini bersama. Oke, Ibu Guru mau baca. Guru melaksanakan tugas piket kelas, disiplin dalam berpakaian, menjaga kebersihan kelas, menjadi kelas yang tertib bisa diatur, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada beberapa di sini yang sama ya. Nanti kita akan simpulkan menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi inilah keyakinan kelas kita bersama yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kita akan melaksanakannya dengan penuh kesadaran diri kita ya. Jadi semuanya itu dari diri kita semua. Seperti tadi impian kelasnya, kita mau kelas yang bersih, yang aman, dapat menginginkan kelas yang aman, terus teman-teman yang baik, seperti itu ya. Baik. Jadi segala sesuatu ini yang telah kalian yakini itu akan kita laksanakan sesuai dengan kesadaran diri kita masing-masing. Oke?
Selamat siang, saya Ibu Rispa Inte, guru Mapel IPA di SMP Negeri 4 Nabire. Saya rekan sejawat Ibu Natalia Sampelawang yang merupakan calon guru penggerak yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Selama Ibu Natalia mengikuti pendidikan, ada hal-hal positif yang saya lihat dari Ibu Natalia. Yang pertama yaitu tentang semangatnya. Natalia datang pagi-pagi sekali dan sering berdiri di depan gerbang untuk menyambut anak-anak, menerapkan budaya positif di dalam hal sapa, salam, dan juga saya melihat Ibu Natalia sangat sabar dalam menghadapi anak-anak, di dalam mengajar. Ibu Natalia sungguh memperhatikan semua anak-anak yang diajar, dan terlebih khusus lagi selama proses pembelajaran anak-anak merasa bersemangat kalau Ibu Natalia yang masuk mengajar. Dan dalam penerapan proses pembelajaran juga Ibu Natalia menggunakan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan. Ya, suatu kali pernah saya melihat Ibu Natalia keluar kelas membawa anak-anak belajar di luar kelas menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah, misalnya daun dan batu-batu, dan itu dipakai sebagai sarana atau media untuk proses pembelajaran anak-anak. Dan saya melihat anak-anak sangat bersemangat, sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Yang berikutnya saya juga melihat ada hal-hal positif yang diberikan Ibu Natalia kepada teman-teman, dan Ibu Natalia menggerakkan teman-teman untuk ikut bersama-sama teristimewa di dalam membuat keyakinan kelas di setiap kelas, dan wali-wali kelas ini menyambut baik apa yang Ibu Natalia sudah sampaikan. Dan setiap wali kelas kemudian membuat kegiatan itu di dalam kelas mereka, membuat keyakinan di dalam kelas untuk dijadikan sebagai alat atau peraturan di dalam kelas yang merupakan keyakinan dari anak-anak sendiri. Kemudian hal-hal yang lain di dalam penggunaan IT, Ibu Natalia memang menguasai IT juga, sehingga kami banyak belajar kepada Ibu Natalia di dalam hal IT. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang saya lihat yang menjadi penggerak bagi kami untuk melihat apa yang dilakukan Ibu Natalia. Dan memang di sekolah kami yang pertama mengikuti guru penggerak itu adalah Ibu Natalia, dan setelah itu kemudian ada beberapa teman juga yang sudah mulai ikut mendaftar dan sementara ini mengikuti seleksi. Jadi ada 2 orang teman yang juga sudah ikut. Nah, ini bermula dari Ibu Natalia yang pertama. Jadi ya memang Ibu Natalia membawa ya satu nilai positif di lingkungan sekolah kami, ya, baik itu di dalam hal proses pendidikan, di dalam hal budaya-budaya positif, di dalam keyakinan kelas, dan juga dalam kolaborasi bersama dengan teman-teman maupun dengan anak-anak. Mungkin itu saja dari saya, hal positif yang saya lihat dari Ibu Natalia. Baik, terkait dengan adanya guru penggerak di SMP Negeri 4 Nabire angkatan ke-7, yaitu atas nama Ibu Natalia Sampelawang, saya sebagai kepala sekolah merasakan sebuah perubahan iklim belajar di sekolah yang sangat luar biasa, karena di mana kegiatan latihan atau tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Ibu Natalia sebagai calon guru penggerak ini membuat adanya perubahan yang sangat signifikan, di mana adanya inovasi baru, ya. Inovasi baru ini sangat memberikan
hal yang positif bagi budaya perkembangan pendidikan di SMP Negeri 4 ini. Adanya paradigma baru di dalam proses pembelajaran maupun proses kegiatan pendidikan yang ada di sekolah itu sangat banyak sekali yang kami serap dan kami laksanakan. Ini menjadi sebuah perkembangan yang pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang sangat membangun karakter anak-anak, mulai dari pembentukan karakter yang terkait dengan kompetensi siswa, peningkatan kompetensi siswa, maupun kompetensi lain seperti misalnya kewirausahaan, kemudian penanaman sikap-sikap religius dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang kami rasakan. Di samping kepada imbas baiknya kepada anak-anak, juga terimbas kepada teman-teman guru yang selama ini mungkin metode mengajarnya masih berkutat kepada teknik atau metode mengajar yang lama. Nah, dengan adanya pola pandang baru di dalam proses pembelajaran yang sekarang ini lebih banyak kita menerapkan model yang telah diberi masukan oleh calon guru penggerak Ibu Natalia, seperti menjadikan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi saya rasa dengan adanya guru penggerak di SMP Negeri 4 ini, sekolah kami merasakan ada perubahan yang cukup luar biasa dan tidak pernah menimbulkan masalah bagi siswa maupun guru. Jadi dengan adanya guru penggerak ini menjadi hal yang teristimewa bagi kami, khususnya kepada teman-teman di SMP Negeri 4 yang belum mendaftar menjadi guru penggerak. Saya sebagai kepala sekolah akan mencoba memacu untuk mengikuti jejak Ibu Natalia. Saya pikir demikian.